di rumah punya bed atau punya meja, ada kolong dipan, kolong bed. Kolong dipan itu tidak ada, yang ada dipannya. Maka apabila dipan itu kita angkat atau kita balik, kolong meja atau kolong dipan itu tidak ada. Maka keberadaan kolong dipan itu sangat tergantung, tidak bisa lepas dengan bed kita dalam keadaan dia berdiri. Ini sebetulnya kalau mereka yang biasa masuk filsafat metafisika mudah memahami. Ini kalau kita terangkan, itulah hubungan manusia dengan lebih lagi. Kalau Mbah Yai menggambarkan antara kapas, benang dan kain. Kain itu tidak ada, yang ada adalah benang. Benang itu tidak ada, yang ada kapas. Digambarkanlah bahwa kain adalah makhluk, benang adalah Nur Muhammad, tadi yang disebut-sebut sebagai Nur Muhammad, dan kapas adalah Nurullah, Nur Allah. Di sana didawuhkan khalaqtuka min nuri, aku menciptakan kau ya Muhammad dari nurku, dan aku menciptakan makhluk dari nurmu. Keberadaan kain karena nur daripada benang, benang yang teranyam, dan keberadaan benang karena kapas yang dipintal. Saya sering menggambarkan lebih jelas lagi antara diri kita dan khoyal kita. Kita berkhayal seolah-olah khoyal itu ada. Kita ciptakan satu gambar dengan alam khayal kita, makhluk, binatang, apapun. Kemudian kita bayangkan binatang itu bergerak. Setengah gerak itu yang gerakkan kita, karena itu dari pikiran kita. Sungguhnya itu tidak ada. Begitulah kita itu tidak ada. Kehendak Allah itu yang bisa wujudnya kita dari kehendak Allah. Seperti wujudnya khayalan kita dari kemauan kita berkhayal. Dan mau kita bawa kemana khayalan kita, khayalan itu manut. Begitu kita tutup, hilang. Kita tutup dari pikiran kita, hilang. Begitulah makhluk kepada Allah. Dengan kehendaknya Allah kun, maka terciptalah. Dan ini tergantung, tidak bisa lepas. Seperti ombak dengan air, es dengan air, khoyal dengan kita. Kita dengan Allah tidak bisa lepas dari sifat iradahnya Allah dan kudrohnya Allah. Ketika itu dilepas dari iradah dan kudrohnya Allah, dari kehendak dan kuasa Allah, hilang. Seperti kita berkhayal, hilang dari kemauan kita, hilang. Inilah sungguhnya yang di bacaan Jawa orang yang menyatakan itulah manunggal kaulo dengan Gusti. Ini secara ilmiah, tapi pengertian mudah ditangkap, tapi zauqiyah hati sangat sulit. Ingat aja kepada Allah sulit, apalagi merasa dirinya tidak ada yang ada Allah. Itulah iman al-kamil. Maka iman inilah iman zauqiyah namanya, bukan ilman keyakinan atau akliyah, bukan iman ilmiah. Dalam bahasa tasawuf ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Pernah Bung Karno mencitir tentang tiga ini, ilmul yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Dalam bukunya Bung Karno menemukan Tuhan. Ilmu yakin yaitu orang yang melihat kelok di balik gunung atau di balik tembok. Dari melihat kelok asap, dia dituntun ilmunya, di sana ada api,
atau kobongan. Tapi dia belum melihat apinya, belum merasa panas. Ini ilmu yakin. Nah, ini kajian Bung Karno dalam kitab Bung Karno Menemukan Tuhan. Coba dibaca. Di sini banyak orang PDI, ya. Kemudian meningkat menjadi ainul yakin. Yakin dengan melihat mata kepala, melihat dengan hati, melihat Tuhan dengan hatinya. Dia melihat api, bukan dia tahu ada api, bukan karena asap, tapi sudah mampu melihat apinya. Kalau yang pertama melihat asap, apinya belum tampak. Dia berani kalau begitu ada api di sana, padahal baru asap. Dengan ilmunya itulah orang mengatakan Tuhan itu ada. Ditambah hukum kausalitas, akal. Ada yang menciptakan, ada makhluk, ada Tuhan. Ini ilmu yakin. Atau ilmu akal atau yakin ilmu, akal yakin. Dua ini bisa tinggi. Kita umumnya pada titik ini, titik ilmu yakin atau keyakinan. Termasuk kita melihat Quran. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Ini ilmu yakin. Kita belum melihat Tuhan dengan hati kita. Seperti orang melihat api. Belum pertama melihat asap, dia yakin ada api. Ilmu yakin. Kemudian melihat api. Dia yakin ada api karena sudah melihat. Tapi dia belum merasakan panasnya api itu sendiri. Orang kita ya sudah ilmu yakin. Ya, bahkan ainul yakin merasakan dalam hatinya kebersihan Tuhan itu. Merasakan dia memohon diijabahi oleh Allah. Diberi pengalaman spiritual, tapi itu masih ainul yakin. Kita paling tinggi di sini, belum mencapai hakul yakin. Kalau hakul yakin, ini saya menyitir Bung Karno saja, yaitu manusia lebur, terbakar oleh api itu sendiri, hingga dirinya tidak ada. Yang ada Tuhan. Ketika benda itu terbakar oleh api, kita coba aja nanti. Atau bensin. Bensin itu ketika kita bakar, bakar bensin itu hilang. Tidak ada bensin itu. Dicoba aja nanti. Kita cari minyak premium, kita bakar. Hilang. Lenyap. Yang ada api. Bahkan menyatu antara bensin dan api, hilang duanya, tidak bisa kita lihat. Itulah penyatuan. Dan ini sebenarnya ada. Nanti dalam teori ilmu kimia, hukum kekebalan, tidak ada benda yang hilang, berganti bentuk. Bensin tadi yang hilang, bukan hilang, dia menjadi karbon, menjadi ini dan sebagainya. Lah, manusia jika telah mencapai iman itu, hilang, dirinya tidak ada, dirinya tidak bergerak, dirinya tidak pandai, dirinya tidak apapun, dirinya tidak sholat, dirinya tidak ibadah, karena yang ibadah itu hakikatnya Allah sendiri yang menggerakkan kita, karena kita tidak ada. Itulah pada tingkat manunggal paling tinggi. Ini secara ilmiah saja. Apa ndaukiyahnya? Nah, itu hidayah. Ini saya pendekatan ilmiah. Karena ini di podium kan ilmiah. Ya mudah-mudahan walaupun saya menyampaikan teori ilmiah, sampean bersama diberi taufik hidayah. Karena itu jangan semata-mata mendengarkan pidato saya. Anda akan tertutup hatinya karena pidato saya. Tetap menghadap pada Allah. Mohon
melalui pidato saya sama di taufik hidayah oleh Allah. Nanti ada ya, hidayah Allah sampai. Itulah iman ma'rifat.